Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang al-fakir hormati, yang saya ta'zimi, yang pertama sahibul haul, sahibul bait, Kiai Saiful Mukmin sekeluarga. Dan tak lupa pula kepada para masyayikh, para ulama, para kiai, asatidzah wa ustadzat, wa nakhussu bidzikr kepada al-ustadz Kasro Makmuri sebagai salah satu ustadz di desa ini, dan juga ada al-ustadz Jazuli, dan tak lupa pula juga dihadiri oleh Habib Agil bin Ahmad Al-Jufri. Dan yang setelah ini akan datang di hadapan kita Al-Habib Rifki Al-Idrus, dan seluruh masyarakat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita di sini berkumpul untuk menghauli salah satu orang soleh yang bernama Haji Nur Soleh. Haul seperti ini, saudara, adalah salah satu bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kita tidak harus untuk menghauli, mendoakan orang tua atau kakek kita, tidak harus semewah ini. Andaikan kita memiliki sedikit rezeki misalnya, kemudian ingin bersedekah dengan meniatkan hati kita untuk pahalanya sampai kepada orang tua atau kakek-kakek kita, itu bisa. Dan itu bukan dari sekarang. Dari dahulu zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan kita untuk menghadiahkan pahala kepada orang tua atau kakek-kakek kita. Sahabat pertama yang mengajarkan menghadiahkan pahala sedekah kepada seseorang adalah sahabat Abdullah bin Umar. Jadi dulu sahabat Abdullah bin Umar itu, Pak, pernah melakukan umrah atau melakukan haji. Beliau meniatkan pahalanya disalurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak pernah diajari oleh Nabi. Padahal tidak pernah ada tuntunan. Tapi karena sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah, dan beliau termasuk ulama di antara para sahabat, maka kita bisa menjadikan beliau sebagai dalil. Nah, tak jarang dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari NU, dan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang kalau di awal-awal itu baca suratul Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jami'il auliya ittis'ah, para wali songo, para masyayikh. Itu yang ngajari adalah sahabat Abdullah bin Umar. Jadi kita bisa menghadiahkan pahala yang kita lakukan kepada orang tua atau kakek-kakek kita. Acara seperti ini, haul, tidak lain untuk menghadiahkan segala sedekah yang ada di acara ini untuk kakek-kakek kita, untuk orang tua kita, sebagai bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Makanya anak kalau tidak mendoakan orang tuanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, anak yang tidak mendoakan orang tua berarti telah memutus rezekinya di dunia. Jadi kalau harta kita tidak barokah, harta kita tidak manfaat, kemudian hidup kita susah,
berarti jarang mendoakan orang tua. Syekh Abdul Qadir Jilani secara tegas mengatakan, orang yang berhenti mendoakan orang tuanya sama dengan telah memutus rezekinya sendiri di dunia. Semakin banyak kita mendoakan orang tua, berarti semakin banyak Allah akan menurunkan rezeki kepada kita. Sampai di sini paham apa tidak? Paham. Nah, kita hidup di kota Tegal misalnya, hidup di akhir zaman, hidup di mana banyak anak-anak muslimin yang rusak gara-gara akhlak, rusak gara-gara salah pengajian, Pak. Bayangkan, doa yang paling mujarab, doa yang sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa orang tua kepada anaknya. Jangan lupa mendoakan anak, terutama di sepertiga malam. Terutama di sepertiga malam, seluruh kekasih Allah, seluruh orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka mendoakan anak-anaknya di sepertiga malam. Du'aul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa seorang nabi kepada umatnya, terutama di malam hari. Jangan pernah meremehkan doa orang tua di malam hari, Pak. Jangan-jangan kita bisa besar, bisa sukses, bisa tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah sampai detik ini tidak lain karena doa orang tua kita semua. Di dalam Al-Quran, ini saya sedikit bercerita, Pak ya. Rata-rata di dalam Al-Quran, Allah memberikan karomah, memberikan kemuliaan, memberikan derajat yang sangat tinggi kepada kekasih-kekasih Allah rata-rata di malam hari. Semuanya, semua orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah rata-rata di malam hari. Orang yang dibebaskan akidahnya dari akidah yang sesat dan menyesatkan rata-rata di malam hari. Makanya kalau ada orang yang jarang berdoa di malam hari, itu perlu ditanyakan, tidak mengikuti orang-orang soleh dulu. Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim kalau kata kita, kalau kata orang kafir Abraham. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am diterangkan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam hari, Nabi Ibrahim dan umatnya melihat bintang. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata kepada umatnya, apakah ini Tuhanku? Ketika melihat bintang, maka apa kata Nabi Ibrahim? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu sudah terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka Tuhan yang terbenam. Allah tidak akan pernah terbenam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan di dalam ayat selanjutnya, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Andaikan Allah tidak memberi aku hidayah, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim Allah selamatkan akidahnya di malam hari. Satu. Yang kedua, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut, Pak, punya kaumnya ini suka LGBT. Apa LGBT? LGBT itu cowok suka cowok, cewek suka sama cewek. Itu kaum yang ada di zaman Nabi Lut, Pak. Karena Nabi Lut berdakwah gak didengerin dakwahnya, dinasehati gak bisa, diberikan firman Allah dilawan, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah agar diazab satu desa. Meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah gimana ini? Umatku cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Lut alaihi salam di dalam Al-Quran.
ketika malam hari. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili. Maka jalanlah kamu Lut bersama keluargamu ketika malam hari. Nabi Lut Allah selamatkan di malam hari. Akhirnya Nabi Lut sama keluarganya keluar dari desa itu. Menjelang pagi Allah azab satu desa. Makanya jangan sampai di desa ini ada penyakit seperti itu, Pak. Laki-laki suka sama laki-laki. Bencong, tahu bencong, Pak? Biasanya ada di perempatan itu, Pak. Nah, bencong suka sama laki-laki, perempuan sama suka perempuan. Itu bahaya itu. Sebab ada orang-orang seperti itu, satu desa bisa kena azab semua itu. Nabi Lut orang soleh, seorang nabi. Ketika ada penyakit seperti itu, Allah keluarkan dari desanya. Menjelang subuh Allah azab satu desa, Pak. Nabi Lut Allah selamatkan di malam hari. Nabi Musa alaihi salam ketiga. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nah, kitab suci yang kita imani kan ada 4. Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Allah menjanjikan Nabi Musa akan memberikan kitab Taurat di malam hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10. Nabi Musa dijanjikan oleh Allah 30 malam. Lalu Allah tambahi menjadi 40 malam. Diberikan firman oleh Allah, diberikan kitab suci oleh Allah ketika malam hari. Nabi Musa alaihi salam, mungkin kita pernah mendengar sebuah cerita bahwa Nabi Musa dulu pernah dikejar oleh raja yang bernama Raja Fir'aun. Apakah kejadiannya siang hari? Oh tidak. Makanya di film-film itu salah, Pak. Di film-film diceritakan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah siang hari. Salah. Di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan, apa kata Allah? Fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Bawalah hamba-hambaku malam-malam hari, wahai Musa, karena sungguh kalian akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam ketika malam hari. Semua hamba-hamba Allah di dalam Al-Quran, Allah berikan keistimewaan, Allah angkat derajatnya ketika malam hari. Makanya jangan pernah meninggalkan mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan kakek-kakek kita ketika malam hari. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajnya ketika siang apa malam, Pak? Isra Mi'rajnya ketika zuhur apa ba'dal isya, Bu? Ba'dal isya. Ketika malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari. Malam, tetap malam. Jadi orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin mendapatkan derajat khusus dari Allah, jangan tinggalkan berdoa ketika malam hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengarkan Nabi Muhammad itu kita kompak, Pak, ya, sholawatan sallallahu alaihi. Karena kata Nabi Muhammad itu orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil. Ketika disebutkan namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti di akhirat tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya, Pak, kalau boleh jujur, Pak, ya, ngaji seperti ini itu tidak efektif, Pak. Kenapa? Ngaji yang paling efektif itu kalau kita perhatikan tentang Nabi Muhammad, beliau itu lebih menampakkan kelakuannya di depan umatnya. Paham? Nabi Muhammad dakwahnya ketika di Mekah itu lebih banyak mencontohkan dirinya
sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang bertanggung jawab. Jarang Nabi Muhammad ceramah itu, jarang. Nabi Muhammad mulai banyak ceramah itu setelah umat Islam sudah banyak. Ketika umat Islam masih awam, masih banyak orang-orang kafir, Nabi Muhammad lebih mencontohkan dirinya. Makanya kalau kita baca kitab-kitab sirah nabawiyah, Nabi Muhammad itu terkenal amanah, tidak pernah berkhianat, dan itu diakui oleh orang-orang kafir, diakui. Beliau terkenal jujur, dan beliau terkenal ahli sodaqoh. Makanya salah kalau mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Mbak. Nabi Muhammad gak miskin, Mbak. Loh, bagaimana dengan cerita Nabi Muhammad itu pernah kelaparan sampai 3 hari? Nabi Muhammad SAW, andaikan minta gunung Uhud jadi emas bisa, saudara. Tapi kenapa kemudian beliau mencontohkan dirinya di depan umat bahwa beliau menjadi sosok yang sabar, menjadi sosok yang qanaah, menjadi sosok yang zuhud, tidak cinta dunia. Nabi Muhammad andaikan berdoa kepada Allah, ya Allah minta uang, beliaulah orang pertama kali yang akan diijabah oleh Allah. Sahabat Nabi Muhammad ini kaya-kaya, Pak. Sayyidina Utsman bin Affan, kekayaannya itu triliunan, saudara. Sahabat Abdurrahman bin Auf, 71 triliun kalau dihitung rupiah sekarang kekayaannya. Apa gak bisa kemudian Nabi Muhammad minta kepada sahabatnya, berlomba-lomba mereka, Pak, kalau mau ngasih Nabi Muhammad. Tapi beliau mencontohkan dirinya, sehingga ketika dirinya menjadi contoh, umat itu gak butuh ceramahnya lagi, gitu loh. Paham? Kalau sudah dirinya sudah jadi contoh, gak ngomong sedikit saja akan jadi dalil, Pak. Karena orangnya memang baik. 15 lahan Nabi Muhammad sodakohkan kepada umat untuk perjuangan agama. Satu lahannya harganya miliaran, Pak. Harganya miliaran, bayangkan. Sampai ada orang kafir, suatu saat diceritakan hadis sahih, Rasulullah SAW didatangi seorang kafir. Ketika orang kafir ini datang minta kambing kepada Nabi Muhammad, minta kambing. Bayangkan kalau kita didatangi tamu minta kambing, mikir 10 kali, Pak. Mikir 10 kali. Kambingnya sudah ada 2 mau diminta. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad? Apakah kemudian beliau mengatakan kambing saya cuma 1, ngapain kamu minta? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menolak secara kasar? Tidak. Tapi Nabi Muhammad langsung memberikan semua kambingnya kepada orang kafir ini. Kafir loh, Pak. Lalu apa kata orang kafir ini, Pak? Dia mengatakan, ya kaum, wahai kaum, masih kafir dia. Aslimu, masuklah kalian kepada Islam. Fawallahi, demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Sungguh aku menyaksikan Muhammad kalau bersedekah seperti orang yang gak pernah takut miskin, seperti orang yang gak pernah takut fakir, seperti orang yang gak pernah takut besok mau makan apa, saudara. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya banyak berbondong-bondong orang-orang masuk Islam. Makanya khususnya para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama harus lebih mencontohkan dirinya sebelum dia berceramah. Karena kalau dirinya sudah menjadi orang yang amanah, sudah menjadi contoh, gak usah dalil pun akan didengar oleh masyarakat. Betul? Betul. Gak usah pakai dalil panjang-panjang akan didengarkan oleh masyarakat. Nah, Nabi Muhammad dulu dakwahnya itu mencontohkan dirinya. Ini saya sampaikan agar kita sedikit demi sedikit. Al-Fakir, Pak, di rumah ada jamaah setiap minggu sekali, itu namanya jamaah sholawat nariyah. Jadi seminggu sekali di rumah itu ada acara sholawat nariyah, membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Yang ikut dari dulu sampai sekarang tetap 30 orang, 20 orang, dari tahun 2000, Pak. Dari tahun 2000. Beda ketika sholawat itu ada hadrohnya, Pak. Kalau sudah ada hadroh, rame yang ikut, Pak. Jangan-jangan sholawat kita ada ikhlas kepada Nabi.
Karena kalau nggak ada gendangnya, kita malas hadir. Bayangkan, di rumah berapa kali kita baca sholawat? Setelah sholat lah, berapa kali kita baca sholawat? Kan jarang, Wak. Jangankan sholawat, Quran saja kadang kita tidak pernah hatam, betul? 1 tahun menjadi orang Islam, 1 tahun, berapa kali kita hatam Al-Quran? Mungkin kalau kita sampaikan ayat, kita tidak pernah tahu ayat ini ada di surat apa, kan gitu. Saking jarangnya baca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran, Pak, jenengan ngerti atau gak ngerti maknanya dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala yang Anda dapat? Jarang. Sampai di bulan Ramadan, setelah tarawih ada istilahnya tadarus. Kita kalau mendengarkan orang tadarus baca Al-Quran, rata-rata saudara, bacaan Al-Qurannya tidak tartil. Semuanya dibaca mat wajib mutasil, mat tobi'inya agak laku di Tegal, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang semua, Pak. Mat tobi'i gak laku di Jawa ini, Pak. Kenapa? Karena jarang membaca Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran, baca suratul Fatihah sudah tidak fasih, tapi ngebet pengen jadi imam, Pak. Kalau dipecat jadi imam kadang marah, saudara. Karena nggak dijadiin imam. Itu nasib kita sekarang. Kita hidup di akhir zaman. Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin wa illa" gini. Rasulullah bersabda begini, "Ma min yaumin yamurru illa walladzi ba'dahu syarrun mimma qabla." Hari tambah hari itu akan tambah jelek, kata Rasulullah. Tambah hari ini akan tambah jelek. Jangan pernah jenengan mengharap seumpama semoga kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang ahli sodakoh, pemimpin yang baik. Tidak bisa, saudara. Berdoa itu tugas kita memang. Meminta kepada Allah karena itu tidak mustahil. Tetapi secara hadis kata Rasulullah, hari tambah hari akan tambah buruk. Hanya sedikit orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada imannya. Pesantren Giren, tahu pesantren Giren, Mbak? Kiai Haji Ahmad bin Sa'id bin Armiyah dan saudara beliau Kiai Haji Hasani. Beliau kan orang soleh, Pak. Ketika beliau mengadakan pengajian, kan gak semua orang yang hadir. Tapi nanti ketika beliau wafat, lomba-lomba mau ke makam beliau, kan terbalik sebenarnya. Ulama itu ketika masih hidup datang kita ngaji, Pak. Agar dapat berkahnya kita pernah dianggap sebagai santrinya. Bukan ketika ulama itu sudah wafat kita berbondong-bondong ke makamnya, terbalik, saudara. Ketika masih hidup kita ngaji kepada beliau. Ngaji kitab-kitab tauhid, karena sekarang sudah kriminalisasi akidah, Pak. Salah pengajian lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Ingat-ingat itu. Orang yang salah ngaji lebih bahaya daripada orang salah bergaul. Orang yang salah bergaul akhlaknya rusak, Pak. Tapi orang salah ngaji, yang kasihan adalah keyakinannya, otaknya, ilmunya. Akhirnya ada sebagian orang yang benci sama habaib, betul? Ada sekarang. Benci sama habaib itu ada. Masalah antum percaya atau tidak percaya habaib keturunan Rasulullah, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda mencaci maki sesama umat Islam, itu urusan Rasulullah nanti. Paham? Jangan percaya tafadhol ikut Kiai Haji Maimun Zubair. Jangan percaya Kiai para habaib keturunan Nabi ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terserah. Gak percaya ya gak apa-apa juga. Toh nanti Anda tanggung sendiri di akhirat. Tapi jangan saling mencaci maki, karena semuanya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian menjelek-jelekkan kemana-mana seolah dirinya sudah jelas nasabnya. Jangan. Sekarang banyak, Pak, di panggung-panggung itu yang menjelek-jelekkan habaib, giliran ditentang debat gak datang. Kan seperti itu. Giliran saya Al-Fakir jauh-jauh dari Probolinggo datang ke Banten, saudara. Bawa kitab 1 kardus, gak datang, saudara. Gak datang.
tapi di panggung kemana-mana rame. Nah, boleh, gak percaya terserah. Tapi jangan saling mencaci maki. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, la tahkiril muslimin fa inna hakiral muslimin indallahi kabir. Jangan menghina, jangan mencaci, jangan ngegibah, jangan merendahkan sesama umat Islam, kata sahabat Abu Bakar, karena seremeh-remehnya umat Islam menurut Allah mereka adalah besar. Tanggungan mereka di hadapan Allah adalah besar. Jangan sampai menghina. La yakunu la yambaghi lil muslim ayyakuna lahu ta'an wala la'an. Umat Islam, kata Rasulullah, tidak pernah diajari mencaci maki dan menghina. Kalau ternyata benar nanti para habaib adalah keturunan Rasulullah, mau taruh di mana muka Anda? Apakah kemudian Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah datang menegur Kiai Maimun Zubair? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah datang di mimpinya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Tidak pernah datang kepada ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya menegur bahwa habaib bukan keturunan Nabi, ternyata sampai wafat pun mereka tetap mulia di hati kita. Otomatis yang kita ikuti adalah mereka, bukan orang-orang yang baru-baru yang gak jelas keilmuannya, diajak debat pun kabur. Seperti itu. Itu kita hidup di akhir zaman. Dan ingat Pak, kita hidup di detik-detik Dajjal akan keluar. Nanti ketika Dajjal keluar, siapa keturunan Rasulullah yang akan menjadi pemimpin? Yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi, saudara. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar. Nanti Imam Mahdi akan keluar, akan membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dajjal akan tewas nanti di Palestina, saudara. Ada gerbang namanya gerbang Lot di Palestina, Dajjal akan terbunuh di sana. Apakah kemudian kalau Imam Mahdi datang kita nyuruh tes DNA, saudara? Ada Imam Mahdi datang gitu, tes DNA dulu, Beb. Kan tidak mungkin. Makanya dinarasikan oleh para ulama yang benci kepada Ahlul Bait, yang benci kepada keturunan Nabi di akhir zaman adalah para pengikut Dajjal. Hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk kalau sampai kita membenci orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah itu istimewa, Pak. Tidak ada seorang Nabi yang berani mengatakan begini kecuali Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Semua, kullu sababin, semua sebab, wa nasabin, dan nasab, munqati'un yaumal qiyamah. Nanti anak kita, cucu kita, kakek kita, saudara kita, semuanya akan terputus di hari kiamat. Di hari kiamat kita akan berlomba-lomba mencari keselamatan sendiri. Di hari kiamat kita akan berlomba-lomba nyari syafaat Nabi sendiri. Di hari kiamat yang akan kita andalkan adalah ketakwaan kita, amal baik kita. Tapi kata Rasulullah, wa nasabin, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Kecuali nasabku, kata Rasulullah, kecuali sebab dariku, ulama, orang yang mati syahid, orang-orang yang dekat dengan Allah, semuanya akan terus sambung kepada Rasulullah sampai hari kiamat. Bahkan keturunan Rasulullah pun hari kiamat akan tetap tidak terputus. Gak ada Nabi yang berani bilang gitu, Pak. Bahkan anaknya Nabi Nuh saja, Kan'an, ketika melawan kepada Nabi Nuh, apa kata Al-Quran? Innahu amalun ghairu salih, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, Kan'an bukan anakmu lagi, karena dia melawan syariatmu. Nabi Nuh, anaknya yang bernama Kan'an, karena melawan ajaran Nabi Nuh, tumpas oleh Allah, dikasih azab oleh Allah. Nah, itu Nabi Nuh. Tidak ada Nabi yang berani bilang seperti itu. Nabi rata-rata di dalam Al-Quran, Pak, mengakui bahwa mereka adalah orang mukmin, mengakui bahwa mereka adalah sebagian orang Muslim,
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas di dalam Al-Quran mengatakan, ana awwalul muslimin, kata Rasulullah. Aku adalah orang pertama kali yang berserah diri, yang Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi gak ada yang mengatakan aku adalah orang pertama kali yang berserah diri kepada Allah. Hanya Nabi Muhammad, saudara. Hati-hati kalau gak ada syafaat beliau. Nabi Muhammad bersabda, inni maktubun bi khatamil anbiya indallah wa Adam lamun jadilun fitinihi. Aku, kata Nabi Muhammad, sudah tertulis sebagai nabi terakhir saat Nabi Adam belum selesai diciptakan. Nabi Adam masih dilempar dari tanahnya, Nabi Adam masih mau dibentuk oleh Allah. Nabi Muhammad sudah tercatat sebagai nabi terakhir, dan itu tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40 di dalam Al-Qur'an. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Adam bukan ayah dari kalian semua, Nabi Muhammad bukan ayah dari kalian semua, tetapi beliau adalah utusan Allah dan menjadi Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad tercatat menjadi Nabi terakhir, menjadi Rasul yang paling akhir yang akan datang ketika Nabi Adam belum selesai diciptakan. Bayangkan, tidak ada Nabi yang berani seperti itu, Pak. Bahkan Isra Mi'raj, jangan dikira para nabi itu gak Isra Mi'raj, Pak. Semua para nabi itu pernah mengalami Isra Mi'raj, pernah mengalami dipanggil oleh Allah, akan diberikan kitab suci, akan diberikan syariat, seluruh para nabi, Pak. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah jauh-jauh, Pak, ya. Nabi Ibrahim yang lahir di daerah Babilonia. Tahu Babilonia, Pak? Tegal ke selatan, Pak, ya. Babilonia jauh itu, Pak. Disuruh hijrah oleh Allah ke Palestina, saudara. Disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 99. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju Tuhanku yang akan memberi aku petunjuk. Perjalanannya jauh ke Palestina, Pak. Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah. Nabi Musa ketika diberikan kitab Taurat oleh Allah, berhari-hari perjalanannya berhari-hari menuju Gunung Tursina, saudara. Berhari-hari. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, saudara, beliau dikasih kendaraan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Gak seperti nabi-nabi lain yang perjalanannya berjauh sekali. Nabi Muhammad dikasih kendaraan yang bernama Burraq, yang kecepatannya satu pandangan, sejauh dia memandang itulah kecepatannya. Setiap apa yang dipandang nyampe ke sana, Pak. Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita yang paling keren, Nabi kita yang paling agung, Nabi kita yang memimpin seluruh umat. Bahkan Rasulullah mengaku dirinya dengan tanpa kesombongan. Apa kata Rasulullah? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pimpinan seluruh umat manusia. Wala fakhra. Bukan karena sombong, kata Nabi. Memang kenyataannya seperti itu, kata Rasulullah. Kullu liwa tahta liwa'i yaumal qiyamah. Seluruh bendera, saudara, mau tidak mau akan ada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Wa ana awwalu man syakku anhul qabru. Tansyakku anhul qabru. Aku pertama kali orang yang dibangkitkan dari kuburan. Nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama ditiup, trompet pertama ditiup, bumi hancur. Trompet kedua ditiup, orang-orang akan dibangkitkan oleh Allah dari makam, dari kuburan. Orang pertama kali yang akan dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man tanshaqqu anhul qabru. Wa ana awwalu syafi', kata Rasulullah. Aku adalah orang pertama kali yang bisa mensyafaati umat manusia. Bayangkan.
Kalau sampai ternyata nanti di akhirat kita tidak dilirik oleh Rasulullah, kalau sampai ternyata di akhirat kita tidak dihiraukan oleh Rasulullah, na'udzubillah, Pak. Mau kemana kita? Mau kemana sholat kita? Mau kemana haji kita? Mau kemana sodako kita? Kalau sampai Rasulullah mengatakan, hei dulu kamu di dunia mencaci maki cucuku, maka carilah Nabi selain aku. Bayangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah kisah. Pak. Kisah ini sahih, bukan dhaif. Kalau dhaif itu kisah yang lemah. Ini kisahnya sahih. Hadisnya sahih kalau hadis itu. Dan cerita ini juga pernah diceritakan oleh salah satu ulama besar namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau pernah bercerita, suatu saat ada seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang muslim. Tapi yang muslim ini ngomong gini, Pak, kalau kamu memang cucu Nabi, mana buktinya? Mana kitab sezaman? Mana bukti manuskripnya? Ditanyain seperti itu. Akhirnya, karena tidak bisa membuktikan, karena mungkin ilmunya kurang, cucu Rasulullah ini akhirnya nginep di rumahnya orang kafir Majusi. Nginep. Orang Majusi gak nanya-nanya, datang karena seorang tamu, beliau muliakan seorang tamu itu. Nginep, bermalam berhari-hari di rumah si Majusi. Majusi itu agama yang menyembah api, Pak. Karena seorang tamu, mau cucu siapa, kalau tamu ya kita muliakan. Datang ke rumahnya berhari-hari. Akhirnya pada malam harinya, kiai tadi yang menolak itu datang dimimpiin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya, dia itu seperti ada di hari kiamat. Kemudian datang kepada Rasulullah, datang kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, mengatakan, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, syafaati aku. Apa kata Rasulullah? Mana buktinya kalau kamu umatku? Dibalas, Pak, sama Rasulullah. Mana buktinya kalau kamu umatku? Salatmu yang ngasih kesehatan adalah Allah. Ibadahmu, hajimu yang ngasih rezeki adalah Allah. Sedekahmu yang ngasih rezeki adalah Allah. Bukan punya kamu sedekah itu. Uang Allah itu. Cuma ketepatan kamu saat itu lagi dermawan. Allah izinkan kamu bersedekah. Karena tidak bisa menunjukkan bukti, Rasulullah lempar dia ke neraka. Dan malam harinya juga seorang Majusi itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk oleh Rasulullah, dan dia akhirnya masuk Islam. Akhirnya si kiai tadi itu datang ke rumahnya si Majusi, Pak. Mana cucu Nabi yang ada di rumah kamu? Oh sudah, gak bisa. Tadi malam Rasulullah sudah mengatakan kepadaku untuk tidak boleh mempertemukan cucunya dengan kamu. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terbalik. Itu cerita sahih yang menceritakan ulama besar itu. Syekh Ramadan Al-Buti. Siapa yang tidak mengakui keilmuan beliau? Ulama dunia itu, Pak. Bayangkan. Nah, kita hati-hati, Pak. Hidup di Tegal, dekat dengan pesantren Giren, dekat dengan pesantren Cikura. Kalau ada pengajian, datang ke sana, Pak. Karena di sana tempatnya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang alim. Kemarin Kiai Ahmad bin Said beberapa bulan yang lalu datang ke rumah saya. Datang menitipkan 10 santri di rumah. Ada 10 santri Giren yang ada di rumah, sudah hampir 1 tahun, Pak. Alhamdulillah, hampir 1 tahun mereka sudah keren. Berdiskusi dengan aliran apapun sudah di luar kepala semua itu. Karena di rumah itu wajib hafal, Pak. Kalau mondok di rumah itu wajib hafal, dan ujiannya itu debat. Kalau takut debat, tidak usah mondok di rumah. Begitu saya, Pak. Alhamdulillah. Beliau padahal, Pak, Kiai Ahmad, pengasuh Giren itu orangnya tawadu, senyum. Padahal beliau alim, loh. Kiai-kiai dulu kan seperti itu, senyum. Tapi kalau ada lawannya baru ketahuan dia itu adalah seorang macan, Pak. Kalau ada lawannya baru ketahuan. Nah seperti itu. Dakwah Rasulullah dulu seperti itu, Pak. Lemes, lembut.
tidak kemudian zalim kepada masyarakat, sopan, amanah. Itu Rasulullah sampai diakui oleh orang-orang kafir. Tapi ketika agama disesatkan, ketika agama dihina, ketika agama direndahkan, maka tak seorang pun yang bisa menghalangi kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Islam disebarkan dengan pedang? Saya katakan ya, Islam disebarkan dengan pedang. Kenapa? Karena dulu memang zamannya kolonial, Pak. Kalau kita gak berperang, kita yang diperangi. Jangan kemudian bandingkan di zaman Tegal sekarang dengan dulu zaman Rasulullah. Kalau kita dulu tidak ikut berperang, kita yang diperangi. Zaman dulu seperti itu. Makanya rata-rata negara-negara dulu dikuasai dua. Satu Romawi, dua Persia. Dan alhamdulillah ketika dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Islam memiliki luas tanah di mana-mana. Bisa membebaskan. Dan bayangkan, negara-negara yang dikuasai Islam, orang kafirnya pun berterima kasih, Pak. Kenapa? Karena orang Islam terkenal jujur. Saya sampai sekarang, Pak, kadang heran. Yang menerapkan sopan santun itu kadang sekarang orang kafir, Pak. Saya kalau datang ke toko nih, Pak ya, tokonya milik Pak Haji seumpama. Saya datang ke toko cuma lihat-lihat saja, gak beli-beli. Itu marah Pak Hajinya, Pak. Tapi kalau kita datang ke Indomaret, ya, Indomaret kan milik orang kafir. Mereka sopan. Selamat pagi Pak, selamat berbelanja. Seharusnya kan toko-toko Islam seperti itu semua. Mungkin ada yang mau didiskon, Pak. Kan enak kalau kayak gitu. Sekarang kan terbalik, Pak. Kalau kita datang ke tokonya Pak Haji, kalau nggak beli-beli dikira nyuri nanti kita. Nah, justru sekarang yang mempraktekkan akhlak Islam rata-rata orang kafir. Orang kafir, Pak. Makanya mereka sukses, besar mereka. Kenapa? Nilai-nilai Islam yang mereka terapkan. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang ayat pertama menerangkan tentang kekasih, tentang maha kasih kecuali hanya Al-Quran. Al-Quran, kita buka pertama, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sekarang kita di Indonesia 11-12, Pak, orang-orang Nasrani yang menguasai Indonesia. Tapi kadang saya heran kenapa habaib yang dibenci gitu loh. Yang korupsi kemarin 271 triliun itu Habib apa orang Kristen, Pak? Kristen. Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu Habib apa Kristen, Pak? Kristen. OPM Papua yang katanya minta merdeka, kalungnya salib apa lafaz Allah, Pak? Salib. Yang bikin gaduh itu rata-rata oknum-oknum orang Kristen di Indonesia. Kok Habib yang dibenci gitu? Kan gak nyambung gitu. Yang menjajah kita, yang memberikan aturan negara sampai tidak adil, ngasih uang seumpama kalau dulu itu di zaman Nabi Musa, durhaka kepada orang tua saja itu hukumannya dirajam, Pak. Bayangkan. Durhaka kepada orang tua zaman Nabi Musa itu hukumannya dirajam. Rajam itu bagaimana? Ditenggelamkan dia sampai kepala, lalu kepalanya dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukuman anak durhaka itu dulu di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad dijamin masuk neraka. Di Indonesia, Pak, jangankan durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ulama sedunia gak diapa-apain, Pak. Bahkan yang korupsi jelas-jelas membunuh 271 triliun korupsinya, Pak. Ya. Masuk penjaranya cuma 6 tahun. Itu andaikan saya tidak apa-apa, Pak. Saya masuk penjara 10 tahun dikasih uang 200 triliun, enggak apa-apa. Betah saya di penjara itu, Pak. Masih banyak laba saya itu nanti. Suruh bayar cuma ratusan miliar. Jadi kalau mau jadi pencuri di Indonesia itu jangan nanggung-nanggung, Pak. Kalau nanggung itu rugi, Bang. Nyuri sapi hukumannya 2 tahun. Tapi kalau triliunan hukumannya cuma 6 tahun.
Jenengan pulang itu uangnya belum habis 1 triliun itu. Nah, itulah kita hidup di negara yang seperti itu sekarang, saudara. Di mana hukum itu hampir dikuasai oleh orang-orang kafir. Jangan dikira kemarin rame-rame nasab Habib itu gak ada orang kafirnya, Pak. Teman Al-Fakir, teman saya yang pendeta itu banyak sekali, saudara. Teman saya yang pendeta itu banyak sekali. Dan mereka bercerita, Wafi, kamu gak usah terlalu serius. Kenapa? Itu orang kerja itu yang hina-hina habaib itu. Yang bilang kepada saya orang kafir. Bahkan mereka sampai punya bukti-buktinya, saudara. Bayangkan. PIK 2, sekarang kan ramai itu ya. Mau dibangun PIK 2 di Banten kan. PIK itu adalah nama perumahan, nama seperti tempat-tempat perumahan yang sangat besar. Tanah semuanya dibeli. Hampir Jakarta dan Banten dibeli tanahnya. Masyarakat merasa rugi karena tanahnya ditawar 50.000 per meter, bayangkan. Dipaksa mau, saudara. Kalau nggak mau akan dipager itu. Kita punya tanah pinggir jalan raya mau ditawar 50.000 per meter. Mau apa tidak, saudara? Tidak mau. Tapi di Banten dipaksa harus dijual, dijadikan PIK 2. Siapa mereka? Orang kafir, saudara. Kenapa kok tidak ada yang ngeritik sampai sekarang? Mana yang rame-rame nasab kemarin itu? Ketika PIK akan dibangun, masyarakat dijual secara paksa, mana? Gak ada suaranya kan? Gak ada. Di belakang mereka orang-orang kafir. 9 naga katanya itu ya, 9 naga itu. Orang Islam, Habib 9 naga itu. Al-Idrus, As-Segaf, Al-Atos, Al-Famidi. Orang kafir, saudara. Negara ini diacak-acak habis-habisan. Makanya kekuatan umat Islam cuma satu di Indonesia. Kekuatan umat Islam cuma satu. Apa? Kita bersatu. Kalau bersatu, runtuh itu orang-orang kafir. Agar umat Islam tidak bersatu di Indonesia, makanya dipecah belah. Yang ditakuti oleh mereka adalah Habib Rizik, saudara. Saya punya teman, dia Kristen, tahun 2020 dia masuk Islam. Teman saya yang Kristen itu cerita kepada saya, Ustaz, dulu saya tuh benci kali sama Habib Rizik. Kenapa? Setiap gereja-gereja itu menerangkan kalau Habib Rizik itu adalah orang yang kejam, orang teroris, orang yang jahat. Semua gereja itu orang kafir. Dia baru mu'alaf 2020 kemarin. Setelah saya lihat di lapangan, kata dia, bahwa ketika tsunami Aceh, siapa yang nginep sampai 6 bulan di sana, Pak? FPI. Ketika tsunami Gunung Semeru meletus, siapa yang nginep sampai berbulan-bulan di sana? Anak buahnya, santrinya Habib Rizik. Tapi mereka ada pencitraan, mereka ada disuting. Ya, ketika sedekah harus dikontenkan, nggak gitu konsepnya. Mereka benar-benar karena Allah. Dan orang kafir ini benci kali, targetnya Habib Rizik, Pak. Targetnya Habib Rizik. Karena hanya beliau yang bisa menyatukan umat Islam di kasus 212. Ingat, dulu ada kasus namanya 212. Berapa juta orang dikumpulkan. Itu benar-benar membuat hati orang-orang kafir itu bergejolak, Pak. Bergejolak mereka, Pak. Teman saya yang kafir banyak, Pak. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah ratusan yang masuk Islam. Dan mereka cerita ketika Kristen, Habib-Habib ini memang hama di Indonesia. Gara-gara Habib-Habib ini, orang-orang tidak mau ikut bisnis kita. Orang-orang hancur gara-gara Habib ini bisnis kita. Bisnis mereka menguasai negara hancur karena dakwah para habaib. Mereka lafadznya seperti itu. Di gereja-gereja diajarkan bahwa habaib adalah teroris. Bayangkan. Orang kafir, Pak. Yang baru masuk Islam cerita, dibuka semua kedoknya. Apakah hama Indonesia para habaib? Bukan. Justru dengan datangnya para ulama, para kiai bersinergi dengan para habaib, itu membuat sakit hati orang-orang kafir. Makanya kita jangan mau dipecah belah, Pak. Jangan mau. Mau Anda percaya, tidak percaya Habib itu keturunan Nabi, kita tetap bersaudara. Kita sama-sama umat Rasulullah. Lawan kita di Indonesia adalah orang-orang kafir. Mereka yang punya uang, mereka yang punya derajat di negara, mereka berkuasa, Pak. Kekuatan Islam hanya satu, yaitu bersatu dengan sesama umat Islam. Kalau umat Islam bersatu, Pak, bukti 212 itu gak ada yang berani, polisi pun gak berani, Pak.
Para aparat tidak berani. Kenapa? Karena umat negara ini negara masyarakat, Pak. Mereka bisa makan itu karena kita bahkan bayar pajak, betul? Mereka bisa punya handphone, bisa punya Alphard itu gara-gara kita bayar Pak pajak, uang kita yang dimakan. Maka jangan segan-segan kalau kita ada Islam dihina, kalau Islam direndahkan oleh orang kafir, kita bersatu. Jangan malah mau dipecah belah, saudara. Kekuatan kita itu adalah satu-satunya momentum untuk menghancurkan orang-orang kafir. Sampai kalau lihat di YouTube, coba jenengan yang pernah lihat YouTube saya itu kan rata-rata debat dengan orang-orang kafir. Saya tidak pernah Pak diskusi sama orang Wahabi, itu jarang. Diskusi sama Syiah, sama aliran-aliran Islam itu jarang. Kenapa? Yang pertama, ulama sudah banyak yang menolak mereka. Yang kedua, mereka sesat-sesat pun mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan mereka mengakui para sahabat dan keturunan Rasulullah dan para ulama. Mau beda pemahaman tidak apa-apa, yang penting kita sesama umat Islam saling menjaga kerukunan. Tapi untuk orang kafir, Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan sahabat Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas untuk melawan orang kafir, waruhama'u bainahum, tapi mereka lembut ke sesama umat Islam. Berbeda boleh, yang penting jangan saling mencaci maki. Tapi kalau orang kafir, tunggu dulu saudara, karena mereka lah dibalik semua kegaduhan negara ini. Saya kadang kasihan kepada Bapak Presiden, kepada kabinet-kabinet presiden. Kasihan, kenapa? Karena beliau semua adalah korban dari kejahatan orang-orang kafir, Pak. Diatur negara ini oleh orang kafir, Pak. Makanya berdoa kalau malam, Pak. Semoga negara Indonesia semakin jaya. Semoga orang-orang di Indonesia semakin sadar. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia semuanya dikuatkan imannya oleh Allah. Semoga kita semua, anak cucu kita, saudara kita, bahkan tetangga kita dijaga oleh Allah dari akidah yang tidak benar. Karena berbagai macam cara untuk menfitnah ulama-ulama Islam, untuk menfitnah para habaib, untuk menjatuhkan agama Islam, sudah berbagai cara, tapi mereka gagal dan gagal. Kenapa gagal? Karena di Indonesia masih banyak orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya datang ke para kiai, Pak, mendekat dengan orang-orang soleh. Kalau kita tidak dekat dengan orang soleh, jangan harap nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan mereka. Ketika pondok pesantren Jiren ngadain kajian, kalian males datang, kalian males bersumbang sih, lalu nanti di akhirat ketika melihat Kiai Ahmad ada di surga, Kiai saya santrimu, nggak bisa. Kita ini adalah orang yang realistis, saudara. Kalau punya uang 20.000, tidak akan bisa beli sepeda motor. Bisa paling dapat spionnya saja, saudara. Sama, kalau iman kita hanya setebal 20.000 rupiah, mau masuk surga dengan ulama, gak bisa, saudara. Gak bisa. Kalau di dunia kita gak dekat dengan ulama, gak dekat dengan orang-orang yang dianggap VIP oleh Allah, jangan harap di akhirat kita akan di VIP-kan oleh Allah. Karena orang-orang di akhirat yang VIP adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka fokusnya santri, ngajar, belajar, dakwah, santri, ngajar, belajar, gitu aja. Kita mau mengandalkan sholat kita kadang bolong-bolong. Kita mau mengandalkan zikir kita gak ada yang istiqomah. Kita mau mengandalkan sodakoh kita pas-pasan, saudara. Kalau kita tidak dekat dengan orang-orang saleh, tidak dekat dengan para ulama, gak bisa di akhirat kita di VIP-kan oleh Allah. Mau nyari mantu saja, ada seorang orang tua mau nyari mantu pasti realistis, harus yang bekerja, harus yang tanggung jawab, harus yang begini begitu. Maka Allah adalah maha realistis nanti di akhirat. Kalau kalian di dunia tidak pernah dekat dengan ulama, tidak pernah tercatat ngaji, hadir, semangat,
di acara para ulama, tidak pernah tahu berkumpul dengan orang soleh, lalu nanti di akhirat kita sok-sokan mau dekat dengan orang soleh? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Allah itu maha realistis. Sekecil apapun amal kita akan dipandang oleh Allah. Dan sebesar apapun ya, amal buruk kita semuanya akan diperhitungkan, Pak. Tidak bisa kemudian kita di dunia santai-santai saja, lalu di akhirat kita minta ada di kursi terdepan, mau masuk surga bersama Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang di sini nanti di akhirat diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir, Pak, di desa itu syuriah di NU. Al-Fakir di desa itu syuriah di NU. Di PCNU saya itu sekretaris Bahtul Masail. Saya kalau lihat teman-teman NU seperti teman-teman Banser itu, dalam hati itu saya doakan semoga mereka diridhoi oleh Rasulullah, semoga mereka itu diridhoi oleh Allah. Mereka kan banyak kan ya, ada teman-teman FPI, ada teman-teman Banser ya, kadang diem di depan gitu kan, jaga ulama kan ya. Jangan dikira itu tidak dapat pahala, Pak. Setiap detik mereka diridhoi oleh Rasulullah, insya Allah. Coba kita perhatikan rata-rata, Pak, rata-rata orang yang selamat di akhirat itu orang yang gak macem-macem. Ketika di dunia itu gak macem-macem, ya sholat, pikir ya pikir, ngaji ya ngaji. Rata-rata seperti itu. Aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Yang paling banyak nanti menempati surga, kata Rasulullah, orang yang di dunia itu biasa-biasa saja. Ya sholat, ya kerja, ya gak pernah ikut-ikut politik, gak pernah rame-rame ngegibahin tetangga. Biasa hidupnya. Seperti itu. Yang dulu mengawal para ulama, kayak teman-teman kita dari FPI, dari Banser, ya seperti itu. Yang biasa-biasa seperti itu biasanya masuk surga. Bukan yang keren gitu ya. Enggak. Orang ahli surga itu rata-rata khulu anid dunia. Mereka jauh dari kata dunia itu. Nanti orang ahli surga seperti itu. Makanya kita itu harus lurus-lurus saja. Ikut Kiai Ahmad saja. Ikut Kiai Hasani saja. Gak usah macam-macam, Mbak. Beliau sudah jelas-jelas oleh Allah dikasih rezeki, santrinya ribuan. Beliau sudah jelas-jelas dikasih rezeki oleh Allah, kakeknya seorang waliullah. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair. Ada yang gak percaya tak? Di sini Kiai Haji Maimun Zubair itu orang soleh. Ada yang gak percaya? Sidogiri, pesantren besar di Jawa Timur. Ada yang gak percaya pesantren besar? Lirboyo, Peloso, Langitan, kan pesantren besar semua. Masa mereka dari dulu salah? Masa mereka dari dulu tidak menjaga masyarakat? Masa mereka dari dulu tidak pernah membuka kitab-kitab para ulama? Kalau andaikan Indonesia tidak ada pesantren, kiamat, saudara. Kiamat kalau Indonesia tidak ada pesantren. Tiangnya kiamat di Indonesia ini pesantren. Pesantren punah. Kalau sampai pesantren punah, kiamat, saudara. Lihat berita kemarin di Amerika, di daerah California. Satu kota dalam hari dua hari saja hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Satu kota, bayangkan, andaikan kota Tegal 2 hari Allah hanguskan jadi api. Allah kalau sudah mengangkat orang seperti itu kok. Palestina bertahun-tahun dijajah gak tumbang-tumbang sampai sekarang, saudara. Palestina itu kecil, Gaza itu kecil, Pak. Sampai detik ini dihajar oleh Israel, dihajar oleh Amerika, gak tumbang-tumbang, saudara. Masih tetap gigih ada di barisan terdepan berperang dengan Allah, berperang dengan orang-orang kafir. Nah, kita di sini perang gak ada, kan sudah enak, Pak. Ricuh gak ada, uang ada, makan gak pernah mikir kita. Kalau kita jauh dengan Allah, rugi, saudara. Rugi. Di rumah kita gak baca Quran, rugi, saudara. Di rumah kita gak banyak baca sholawat, rugi, saudara. Sekarang kalau jenengan lihat YouTube saya, Pak, ya, orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad, orang Jakarta, orang Jawa Tengah menghina Nabi Muhammad, terang-terangan sudah berani sekarang mereka. Berani, saudara. Mereka mengatakan Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad adalah pelaku PSK, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik.
Orang kafir, Pak. Di Indonesia dia mengatakan seperti itu. Kita laporkan ke polisi, Pak. Sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap, saudara. Entah kenapa itu. Berkali-kali kita laporkan orang-orang kafir, Nasrani khususnya, yang punya YouTube itu menghina Nabi Muhammad, katanya menikahi anak di bawah umur. Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, Nabi Muhammad umur 50 tahun dinikahi. Ini ajaran apa ini, katanya? Bayangkan, nggak masuk penjara. Kita sudah laporkan berkali-kali di Polda, di Polres, nggak ada yang masuk penjara itu. Padahal buktinya ada. Bayangkan, ketika di Indonesia kalau nggak ada pesantren hancur akhlak. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama di Indonesia, maka umat masyarakat akan seperti hewan, saudara. Akan seperti hewan, saudara. Kalau tidak ada pesantren, maka jangan pernah salahkan nanti di akhirat orang tua kita, bahkan kita sendiri akan tercatat menjadi ahli maksiat. Man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa orang tua yang membiarkan anaknya gak ngaji,